Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalam amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Telaah, yakni Bapak dosen Hasan Saifullah MAG, beserta teman-teman perjuangan PBAB. Baik, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Husain dari semester 5 kelas PBAB. Sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab MDS. Nah, di dalam kompetensi inti ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu tentang kedudukan, kedua tentang hubungan, ketiga tentang makna, keempat tentang aspek-aspek, dan terakhir tentang jenis-jenis. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, berdasarkan apa itu kedudukan. Di kedudukan kompetensi ini itu yang pertama itu tentang sebagai KD dan KI. Nah, di KD itu menjelaskan tentang sebagai penjabaran. Terus yang di KI itu menjelaskan tentang sebagai acuan. Nah, di sini juga sebagai penjabatan itu dijabarkan apa saja yang ada di KD, dan juga di KI itu sebagai acuan dari KD ini. Terus yang kedua itu hubungan, yaitu hubungan juga ada KI dan KD. Nah, di dalam hubungan KI itu menjelaskan tentang terjemahan atau operasionalisasi. Terus yang KD juga menjelaskan tentang penjabaran KI yang cakupannya lebih sempit. Terus juga yang ketiga itu menjelaskan tentang makna. Di dalam makna ini sama saja menjelaskan KI dan KD. Nah, di dalam ini kemampuan untuk pencapaian SKL. Nah, terus ada juga SKL itu surat keterangan kelulusan ya, atau di KD itu kemampuan untuk mencapaian suatu mata pelajaran dan mengacu pada kompetensi inti. Terus kalau di dalam aspek-aspek ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kompetensi inti dan kedua ada kompetensi dasar. Kalau di dalam kompetensi inti itu yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama. Terus ada juga menghargai dan menghayati perilaku dengan lingkungan sosial. Terus yang ketiga itu memahami dan menerapkan pengetahuan. Yang keempat itu mengolah atau menyaji. Terus menalar dan dalam ranah kontras dan ranah abstrak. Terus yang kompetensi dasar itu yang pertama itu ada memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanu. Terus juga ada menganalisis gagasan dari tes sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanu. Terus juga ada mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan meminta, menginformasi terkait dengan tema al-unwanu itu apa. Terus atau menyajikan hasil-hasil dari gagasan teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanu. Nah, memahami fungsi itu sosial itu seperti kita memahami tema al-unwanu itu tempat itu di mana, terus ada di mana gitu. Terus atau menganalisis gagasan tes sederhana yang berkaitan tema al-unwanu. Misalkan kita menganalisis itu contoh dari mufradat, yaitu tentang jalan. Jalan itu bahasa Arabnya itu syari'. Nah, terus atau mendemonstrasikan tentang tutur, memberi dan meminta informasi berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, misalkan kita tanya-tanya, Aina baitun, di mana rumahmu ya, atau menjelaskan tentang
tentang ma atau kam. Bisa juga tentang aina atau kam ya. Terus yang terakhir itu tentang menjelaskan jenis-jenis. Nah, di dalam jenis ini ada 4 aspek ya. Yang pertama itu ada KI 1, terus KI 2 dan KI 3. Yang terakhir itu ada KI 4. KI 1 itu menjelaskan tentang sikap spiritual, terus KI 2 itu menjelaskan tentang sikap sosial. Yang KI 3 itu menjelaskan tentang sikap pengetahuan, terus yang terakhir KI 4 menjelaskan tentang sikap keterampilan. Nah, di dalam jenis-jenis itu ada KD. Nah, di dalam KD ini ada 4 juga. Yang pertama itu tentang kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu juga menjabarkan KI 1, kelompok 2 menjabarkan KI 2, kelompok 3 menjabarkan KI 3, dan kelompok 4 menjabarkan KI 4. Nah, itu semua adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab di dalam MPS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.